Halo semuanya, kali ini kita akan melihat bagaimana burung emu dibesarkan, dari telur hijau hingga menjadi burung emu dewasa. Kita juga akan mencari tahu, mengapa kulit buaya menjadi begitu mahal, dan bagaimana China membudidayakan buaya dalam skala besar di peternakan mereka. Dan saya juga akan mengajak kalian, untuk melihat, dan mempelajari, bagaimana kelinci dibiarkan di peternakan, dan menjadi sumber protein bagi banyak orang, sekaligus menjadi sumber pendapatan yang besar. Halo semuanya, kali ini kita akan menelusuri peternakan burung emu, dan mencari tahu bagaimana burung setinggi hampir 2 meter, yang tidak bisa terbang, tetapi berlari secepat angin, dipelihara, melahirkan, dan berkembang. Mari kita pelajari perjalanan burung emu, dari telur hijau raksasa yang unik, hingga menjadi burung emu dewasa. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang pertumbuhan, dan perkembangan mereka, yang menarik minat industri peternakan dan sains? Burung emu adalah burung yang tidak bisa terbang seperti burung unta, namun burung unta Afrika lebih besar 2,7 meter tingginya, dan berat 150 kg dari burung emu. Burung emu lebih kecil, tingginya 2 meter, dan beratnya sekitar 50 kg. Burung emu berkomunikasi dengan suara yang dalam. Betina memanggil pasangan jantan, menggeram untuk mempertahankan wilayah mereka. Selama musim kawin, betina merayu dengan tarian, dan suara khas. Setelah kawin, jantan mengerami telur selama 50 hingga 60 hari. Ini adalah spesies langka, di mana jantan merawat anak-anaknya, menunjukkan pola asuh yang luar biasa dalam kerajaan hewan. Telur emu berukuran besar, dengan berat 400 hingga 600 gram, 3 kali ukuran telur ayam, dengan cangkang hijau tua yang keras yang melindungi telur. Selain itu telur kaya akan protein dan nutrisi, yang digunakan dalam makanan dan kerajinan. Inkubasi telur emu dimulai dengan pengumpulan telur yang higienis, yang disimpan pada suhu 15 hingga 18 derajat Celcius. Telur-telur tersebut ditempatkan dalam inkubator yang diatur pada suhu 36 hingga 37 derajat Celcius, dengan kelembaban 50 hingga 55%, dan mesin secara otomatis membalik telur agar merata. Setelah telur emu menetas, anak-anak emu dipindahkan dari inkubator, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar inkubator, mengatur suhu, kelembaban, dan melindungi anak-anak emu, yang memungkinkan mereka terbiasa dengan cahaya, suara, dan mulai belajar cara bergerak dan makan. Lingkungan untuk membesarkan burung emu harus luas, setidaknya 30 hingga 50 meter persegi per burung, sehingga mereka memiliki ruang untuk bergerak, dan berlari dengan nyaman. Kandang harus memiliki pagar yang kokoh setinggi sekitar 2 meter, untuk mencegah burung emu melarikan diri. Lantai kandang berupa pasir, tanah, atau rumput, menciptakan kandang yang menyerupai lingkungan alaminya. Emu juga membutuhkan makanan yang bervariasi, dari pakan unggas komersial, sayuran, buah, serangga, dan biji-bijian, bersama dengan air bersih untuk menjaga kesehatan mereka. Lingkungan yang nyaman membantu emu tumbuh kuat dan sehat. Rutinitas harian burung emu yaitu makan, berkeliaran, dan berenang. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka berlari-lari di tempat terbuka, yang membantu mereka menjaga kesehatan dan kebugaran mereka. Mereka juga menikmati mandi debu, atau berendam dalam air, untuk membersihkan bulu mereka, dan menjaga diri mereka sendiri. Emu dewasa sering disembelih untuk dijual atau konsumsi pribadi, tetapi daging emu langka, dan jarang tersedia di supermarket kecil, karena persediaan terbatas, dan biaya tinggi. Itu terutama dikonsumsi di restoran kelas atas, atau toko makanan khusus.
Peternakan emu membawa manfaat ekonomi yang besar, berkat produk yang berharga. Burung emu kaya akan protein, rendah kolesterol, dan populer dalam makanan khas, atas minyaknya yang berharga dalam farmasi dan kosmetik, karena efek anti-inflamasi dan pelembabnya. Selain itu telur emu diukir menjadi kerajinan tangan dan dekorasi. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang burung emu? Apakah kalian pernah mencicipi daging dan telur burung emu? Silakan bagikan pengalaman kalian saat mencicipi daging dan telur burung emu, seperti apa rasanya? Mengapa kulit buaya begitu mahal, dan selalu menjadi simbol kemewahan utama, yang membuat kelas atas ingin memilikinya, mulai dari tas seharga ratusan ribu dolar, hingga sepatu mewah yang tak lekang oleh waktu. Setiap bagian kulit yang sempurna, adalah mahakarya, tetapi di balik keindahan itu, terdapat industri pembiakan yang sangat terkontrol di China. Apa yang membuat kulit buaya, menjadi begitu mahal di dunia? Mari kita telusuri rahasia di balik ini. Buaya adalah reptil purba, dengan kulit bersisik yang keras, dan kekuatan gigitan paling kuat di kerajaan hewan, yang terutama hidup di habitat air tawar. Mereka tangguh, predator dengan kemampuan beradaptasi yang luar biasa, karena kulitnya yang bernilai tinggi, daging, dan khasiat obat. Buaya sekarang diburu dan dibudidayakan secara komersial dalam skala besar di dunia. Buaya dipelihara dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah kandang bundar tertutup atau ruang besar dengan kolam tengah, yang menciptakan lingkungan hidup yang optimal. Kandang buaya di Cina adalah model semen padat, dengan dinding setinggi 1,5 hingga 2 meter, kolam sedalam 50 hingga 100 cm, dan area dangkal untuk berjemur dan beristirahat. Kandang dibagi berdasarkan usia dengan gundukan pasir tebal untuk mengembangbiakan buaya. Desain ini membantu manajemen yang efektif, memastikan keamanan dan pengembangbiakan yang optimal. Di peternakan buaya luar ruangan, atau di alam liar, induk buaya secara naluriah menggali sarang untuk bertelur. Setelah selesai dia dengan lembut menumpuk pasir di atasnya, dengan kakinya menutupi telur seperti seorang ibu, yang memberikan selimut kepada anaknya. Karena buaya adalah hewan berbahaya, mendekat untuk mengumpulkan telur, biasanya dilakukan pada malam hari, atau pagi hari, ketika induk buaya sedang sibuk di tempat lain jauh dari sarang. Karena telur buaya ditutupi dengan lapisan lendir setelah diletakkan, peternak mencucinya sebelum mengeraminya, dan menatanya dengan rapi dalam kotak styrofoam. Telur kemudian ditutupi dengan pasir khusus untuk inkubasi, dan disimpan pada suhu 29 derajat Celcius, hingga 34 derajat Celcius hingga menetas, yang memakan waktu sekitar 65 hingga 90 hari. Ketika telur menunjukkan tanda-tanda menetas, peternak membantu bayi buaya memecahkan cangkang keras, yang membantu mereka untuk dengan mudah keluar, dan berkembang dengan lancar. Bayi buaya akan dipindahkan ke kolam, di mana mereka memiliki air bersih dan ruang untuk bergerak bebas. Makanan bayi buaya berupa ikan kecil, dan kepala ayam yang digiling untuk membuat makanan lunak, membantu bayi buaya mencerna dengan mudah, dan menyerap nutrisi yang lebih baik. Seiring bertambahnya usia, buaya diberi makan makanan yang lebih besar seperti kepala ayam, atau potongan ayam mentah. Meskipun mereka dibesarkan dengan cara yang sama,
mereka akan bervariasi dalam ukuran dan berat, sehingga mereka harus selalu ditimbang. Sesuai dengan usia mereka, makanan akan segera berubah menjadi ayam utuh, dan ikan besar, karena buaya sekarang telah berevolusi menjadi monster. Dengan perut raksasa mereka akan selalu lapar ketika mencium makanan. Selain itu, ketika buaya dewasa tinggal di darat terlalu lama, petani mengejar mereka ke dalam air, untuk mengurangi resiko serangan, mengendalikan perilaku, dan menjaga ketertiban kawanan. Buaya yang dibudidayakan idealnya dipanen pada usia 2 hingga 2,5 tahun. Peternakan China sering menggunakan sengatan listrik untuk memastikan keamanan dan efisiensi. Setelah buaya dipanen, buaya akan dibawa ke tempat pengolahan. Ketika tiba di pabrik pengolahan, buaya dikuliti. Pekerja menggunakan pisau atau gergaji kecil untuk memotong sepanjang garis yang ditandai dengan hati-hati, memisahkan kulit dari daging. Di balik kulit yang berharga adalah daging yang keras, dengan rasa yang unik, yang memikat dunia kuliner. Setelah dikuliti, buaya dicuci untuk mempersiapkan langkah pengolahan berikutnya. Daging buaya yang lezat, setelah diolah menjadi potongan-potongan kecil, akan dikemas vakum untuk menjaga kesegaran dan rasanya, dan sekarang dagingnya siap untuk dijual di toko-toko untuk hidangan yang lezat dan eksotis. Sementara kulit buaya setelah dipisahkan dari daging, dan dibersihkan, diolah dan diwarnai secara khusus, untuk mempersiapkannya menjadi beberapa aksesoris mewah, seperti tas tangan, atau dompet. Nah, bagaimana menurut kalian tentang peternakan buaya ini? Dan bagi kalian yang sudah pernah mencicipi daging buaya, beritahu kami seperti apa rasanya. Halo semuanya, kali ini kita akan melihat peternakan hewan berbulu halus yang menggemaskan, yang menjadi sumber protein utama, yaitu kelinci. Mari kita sama-sama menjelajahi peternakan kelinci yang menarik, teknik berkelanjutan di China, dan beberapa fakta kelinci yang benar-benar tidak dapat dipercaya, bagaimana kelinci dibesarkan dan diproses, dan mengapa mereka menjadi pilihan yang populer. Tahukah kamu, bahwa kelinci dapat memutar telinganya hingga 180 derajat penuh, untuk menentukan lokasi yang tepat dari suara apapun? Beberapa dari kita mungkin berpikir kelinci itu rapuh, tetapi beberapa dapat hidup hingga 12 tahun. Untuk memulai peternakan kelinci, dimulai dengan membeli kelinci-kelinci pembiakan yang sehat, dan dipilih dengan cermat. Mereka ditempatkan di area pembiakan yang luas, dengan ribuan kandang individu yang disusun berdekatan. Dalam proses pembiakan sangat penting, karena berdampak langsung pada kesehatan, dan produktivitas seluruh populasi kelinci. Kandang kelinci dirancang untuk kenyamanan, dan pertumbuhan yang optimal, dilengkapi dengan ventilasi, AC, fasilitas makan dan minum, dan alas serbuk gergaji yang nyaman. Setelah kelinci ditempatkan di kandangnya, para peternak segera melakukan pemeriksaan fisik singkat, untuk memastikan kesejahteraan mereka. Kandang kelinci juga dibersihkan dan alas serbuk gergaji diganti secara teratur, karena kelinci adalah makhluk yang mencintai kebersihan. Disinfeksi baik melalui cairan,
atau api sterilisasi berkontribusi pada lingkungan yang bersih dan bebas penyakit. Menjaga suhu yang stabil di kandang kelinci juga penting untuk kesejahteraan dan produktivitas mereka. Untuk memastikan kelinci yang sehat, tindakan proaktif sangat penting. Vaksinasi memainkan peran penting dalam mencegah penyakit menular, yang menyebabkan lebih sedikit penyakit, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Pemeriksaan pakan dan pemeriksaan kesehatan secara teratur sangat penting, untuk deteksi dini potensi masalah, yang memungkinkan penyesuaian cepat waktu untuk dilakukan. Untuk kelinci dewasa yang sehat dan produktif, pola makan yang baik adalah kuncinya, yang berarti rencana nutrisi yang seimbang, dan rutinitas pemberian makan yang teratur. Di peternakan kelinci menggunakan pakan pelet, bersama dengan beberapa rumput, menawarkan banyak keuntungan lebih baik untuk nutrisi mereka, membuat manajemen kesehatan lebih mudah, dan lebih efisien untuk keuntungan peternak. Peternak kelinci sering mengandalkan perkawinan alami, namun inseminasi buatan menunjukkan hasil yang lebih baik dalam kualitas dan efisiensi. Tingkat konsepsi yang lebih tinggi yang dicapai melalui inseminasi buatan, berasal dari pengenalan langsung. Untuk efisiensi peternakan yang optimal, disarankan untuk mengadopsi strategi yang fleksibel, yang mengintegrasikan metode pembiakan alami dan buatan. Memelihara bayi kelinci adalah proses yang sangat rumit. Sejak lahir mereka sangat kecil dan rentan, lahir tanpa bulu, dengan mata yang masih tertutup. Mereka sepenuhnya bergantung pada susu induknya yang sangat kaya dan bergizi. Itu benar-benar semua yang mereka butuhkan untuk membuat segalanya lebih mudah bagi peternak dan bayi. Peternak mengganti serbuk gergaji untuk kehangatan dan mengatur aktivitas induk kelinci tanpa mengganggu bayi-bayi kelinci. Bayi kelinci dipantau setiap hari, dan mereka tumbuh dengan sangat cepat. Begitu kelinci cukup besar, saatnya bagi mereka untuk dipindahkan ke kandang mereka sendiri. Ketika kelinci berusia sekitar 3 hingga 4 bulan, kelinci siap dipanen. Para petani bergerak dengan memilih yang kuat dan berukuran baik, menempatkan mereka dengan hati-hati dalam keranjang besar, dan memuatnya ke truk yang menunggu. Dengan setiap perjalanan ratusan ribu kelinci menuju ke pabrik pengolahan, yang bergantung pada petani lokal untuk pasokan besar mereka. Ketika kelinci tiba di pabrik pengolahan, mereka digantung dengan kaki belakang mereka. Ini membuat mereka tetap diam, membuat proses pembersihan menjadi mudah. Kemudian pekerja mengeluarkan semua organ dalam, beberapa seperti hati, jantung, dan paru-paru. Mereka disimpan untuk diproses atau dijual secara terpisah, sementara sisanya adalah limbah. Setelah kelinci mendapatkan bumbu rempah dalam drum berputar, dan kemudian mereka dikeringkan sebelum pengemasan, untuk menjaga mereka tetap segar untuk produk daging kalengan, atau langsung masuk ke penyimpanan dingin. Selanjutnya mesin pemotong mengirisnya menjadi beberapa bagian, paha, dada, dan punggung. Mendapatkan daging kelinci segar ini ke pasar, membantu mereka menjangkau lebih banyak pelanggan, dan meningkatkan penjualan mereka. Tahukah kalian, di China saja, mereka makan hingga 300 juta kelinci dalam setahun. Itu jelas jumlah yang sangat besar. Jika kalian ke Cina, kalian akan melihat daging kelinci di mana-mana, dari restoran hingga pasar tradisional. Daging kelinci berwarna merah muda yang empuk, dan manis alami, tanpa bau yang kuat, rendah kalori, dan baik untuk kesehatan jantung dan pencernaan. Daging kelinci tidak hanya dijual di toko-toko, tetapi juga berubah menjadi beberapa hidangan makanan jalanan yang sangat menggoda. Nah, bagaimana dengan di tempat kalian? Apakah daging kelinci juga menjadi menu spesial?
Dan bagi kalian yang pernah mencicipi daging kelinci, beritahu kami seperti apa rasanya.